Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahmatullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-31 dan ke-32. Temanya adalah tentang bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-30 dan 31 surah Ali Imran ayat yang ke-30-31 halaman 54 baris ketiga pasain itu. Kita nikmati belajar membaca Al-Qur'an bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war Rasul. Qul ati'u Allah war Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني
نذرت لك ما في بطني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Mas Toto, hubungan ayat tolong dibaca. Bukti cinta kepada Allah halaman 492. Apakah hubungan ayat 30 dan ayat sebelumnya? Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyibun berasal dari kata itu, Ustaz. Bukan. Bawahnya. Munasabah. Ya. Sesudah diterangkan kebesaran kekuasaan Allah dan kesempurnaannya, serta ditegaskan pula larangannya terhadap orang-orang mukmin untuk mengadakan hubungan akrab dengan musuh-musuhnya, dan ditegaskannya larangan tersebut dengan ancaman yang keras, maka dalam ayat ini diterangkan tentang jalan mencintai Allah ialah mengikuti Rasulnya, mengerjakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa sudah mendapatkan kecintaannya, pasti diampuni dosa-dosanya. Oh, ya kan? Jadi hubungan ayat sebelumnya itu berkenaan dengan larangan. Ada orang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, malah kita CS sama mereka. Itu kan gak masuk akal, Pak. Benar Pak? Ada orang gak dicintai Allah, gak disukai Allah, malah kita jadikan CS, teman akrab, jadikan pemimpin. Yaitu namanya sontoloyo. Harusnya yang dicintai itu adalah orang-orang yang sesama keimanannya, satu frekuensi, satu ideologi, satu visi misi. Betul? Nah, itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini kalau kita nggak dapat petunjuk dari Al-Quran, kita mencari teman aja ngasal. Nyari teman apa? Ngasal, asal enak, di perasaan segala macam, akhirnya ditemani, padahal itu dirumuskan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bagaimana kita mencari teman, bagaimana kita meneladani, dan bagaimana kita bersikap. Kemudian dalam ayat ini diterangkan tentang jalan mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah itu adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin dicintai, ya ikuti apa yang membuat Allah senang. Nah, saya, Mas Toto misalnya gedek sama seseorang, nah, terus si Ehan malah berteman dengan orang yang digedek gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya Pak Mandra ya, mencintai. Nah, kalau bergaul kepada siapa saja, ya kan? Kalau sudah akrab, lah itu harus dipertimbangkan. Bergaul kepada siapapun, kata-kata itu mempunyai makna. Bergaul kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita berbuat baik kepada non muslim, niati untuk menunjukkan kebaikan agar dia dapat hidayah, kan kayak gitu. Nah, kalau teman akrab bagaimana? Ntar dulu. Teman akrab itu ya harus orang yang beriman. Nah, baik, Mas Toto, tetap Mas Toto. Qul in kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum, katakan Muhammad, jika kalian telah tuhibbuna Allah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai, memberi balasan kepada kalian, wa yafir, dan dia akan mengampuni, menutupi, lakum, bagi kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Ya sudah pasti, kalau orang sudah dicintai apapun akan gak ada masalah.
Ya Pak Karno ya. Kalau udah dicintai apapun nggak ada masalah, apapun akan dikasih oleh yang mencintai itu. Apalagi mendapatkan cintanya Allah, ternyata syaratnya itu luar biasa, Mas Toto. Benar apa enggak? Syaratnya luar biasa. Nah kalau disayangi, dikasih rezeki, semuanya dikasih rezeki. Tapi kalau dicintai, entar dulu. Benar apa enggak? Lanjut. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Kekal kasih sayangnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Kekal kasih sayangnya. Jadi kata rahim itu kenapa dalam basmalah diletakkan di terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman itu bersifat kasih sayang umum, kasih sayang apa? Jadi orang muslim, orang mukmin dapat, orang non muslim dapat. Makanya makna yang dulu saya pelajari di pesantren itu, guru-guru saya ngajarin itu Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Penyayang di dunia. Di dunia itu isinya macam-macam. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang mukmin, semua disayangi oleh Allah, dikasih makan, dikasih rezeki, tanpa ada perbedaan. Tapi Ar-Rahim khusus bagi orang yang dicintai. Ini konteksnya kan mencintai. Wallahu ghafurur rahim. Jadi rahim itu adalah Allah yang Maha Penyayang di akhirat. Pertanyaannya, Han, yang disayangi di akhirat itu siapa? Orang mukmin. Nah, kita buka surah Al-Ahzab. Surah apa? Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab halaman 423. Halaman 423. Ayat yang paling bawah, ayat 43. Baik, wallahi, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi, dialah yang yusolli memberi rahmat alaikum atas kalian, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya yang memintakan ampunan untuk kalian, liyukhrijakum, karena dia hendak mengeluarkan kalian, minal dhulumati, dari kegelapan kekufuran, ilan nur, menuju cahaya keimanan. Stop. Kemarin kita singgung bahwa zulumat, kegelapan itu bermacam-macam. Ada gelap keyakinan, benar? Gelap keyakinan itu meyakini sesuatu yang salah. Contoh, Allah diyakini mempunyai anak, Allah diyakini mempunyai sekutu. Itu keyakinan yang meleset namanya. Menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, kalau pekerjaan bisa diberesin, tapi kalau keyakinan sekali salah, resikonya sampai di akhirat. Tuh. Terus gelap berpikir, wah aku ingin cepat kaya. Terus akhirnya Pak Mandra ingin secara cepat dan secara cepat dan gampang, instan. Terus caranya gimana?
datang ke Gunung Kawi. Kawi. Kalau enggak, wah kalau datang ke Gunung Kawi itu kelihatannya nanti bertentangan dengan agama. Nah terus akhirnya mikir, oh judul aja agak-agak enak. Susamanya aja ya kan, judi on. Itu namanya gelap berpikir, cara gelap berpikir. Kemudian gelap dalam perbuatan. Makanya kata kegelapan ini bentuknya jamak. Kegelapan tidak hanya satu. Zuluman itu seakar dengan kata zolim. Kata apa? Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu gelap perbuatan. Saya kasih contoh, kalau ke Curug Jaya itu, mohon maaf, itu biasanya setelah tukang sate itu berderet mobil diparkir, mobilnya gede-gede lagi, apa Fortuner segala macam. Nah itu kan bukan tempat parkir bos, itu adalah jalan umum, haknya orang dirampas. Nah besok emang nggak ada pertanggungjawaban di akhirat Pak Karno. Tuh, orang itu kalau hidupnya dengan ilmu, segala perilaku pasti akan dikontrol. Itu menunjukkan, nah mungkin katanya masih aktif, akhirnya tetangga-tetangganya nggak ada yang berani ngingetin. Ya Allah, harusnya yang mempunyai status sosial tinggi itu memberikan teladan yang baik, malah Pak Mandra, ya jelas ya. Jadi zolim itu ada zolim keyakinan, zolim berpikir, zolim perbuatan. Paham? Ya kan? Ya. Kang Lukman, gamblang ya. Nah, itu caranya. Gelap hati, gelap pikiran, gelap perbuatan. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, salah keyakinan, salah cara berpikir, salah cara bertindak. Nah, Allah itu mengirimkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada nur, cahaya keimanan, cahaya kebenaran. Lanjut Pak Mandra, ini poinnya. Wakana, dan dia adalah bil mu'minina rohiman, dengan orang-orang mukmin maha kekal kasih sayangnya. Nah, satu kata dulu, Wakana, dan dia adalah bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin rohiman maha kekal kasih sayangnya. Jadi rohim itu hanya untuk orang gak mukmin gak bakalan dapat rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Maka ada penjelasan yang menarik nih Mas Toto. Kalau kita melakukan segala aktivitas itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakni aktivitas yang diridhoi oleh Allah, bukan aktivitas yang maksiat. Itu seandainya kita salah, seandainya apa? Salah, banyak kekurangan terhadap aktivitas yang kita lakukan, besok itu akan diampuni. Karena apa? Karena kita sudah nyebut dulu kata Rohim. Di dunia udah nabung kata Rohim. Jadi kalau di sana nanti dapat ampunan, wajar gitu ya. Mau makan baca Bismillah, mau ngidupin motor baca Bismillah, segala sesuatu baca Bismillah. Ada kekurangan, ya namanya manusia, itu nanti akan mendapatkan Rohim. Maknanya demikian. Wa kana bil mu'minina rahima. Sama-sama. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu Mas Toto kalau terbiasa melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ini nasihat dari ulama ini ya. Itu keterangan hadisnya tidak ada, tapi dari ulama. Siapa yang sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, berapa? 21 kali. Dia akan dijaga oleh Allah, keluarganya akan dijaga oleh, hartanya akan dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Tapi bacanya jangan cepat-cepat Mas Toto, diresapi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat, ini kan kemarin banyak longsor apa enggak nih Mas Toto? Banyak longsor ya?
banyak longsor, termasuk daerah Sukabumi dan lain sebagainya. Itu banyak musibah kalau musim penghujan. Nah, lalu bagaimana ikhtiarnya? Ya tetap hati-hati, cek dulu apakah aman atau enggak. Setelah itu, setelah ikhtiar duniawi kita lakukan, bacalah setelah ya doa-doa perjalanan itu dibaca, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali Pak Mandra? 21 kali. Insya Allah selamat, insya Allah dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Tuh, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia adalah Allah terhadap orang-orang mukmin maha rahim, maha kekal kasih sayangnya khusus untuk mukmin. Yang enggak mukmin enggak dapat. Nah, harus mantap sekarang itu, enggak dapat. Orang selain mukmin enggak dapat. Kita kembali ke surah Ali Imran. Jangan sampai salah mencintai. Salah apa? Mencintai. Nah, yang harus kita cintai itu siapa? Kalau kita mencintai seorang yang salah, gak bakalan menang, gak bakalan sukses. Cinta itu harus pas. Nah, siapa yang harus kita CSI? Nah, dibuka surah Al-Ma'idah. Surah apa? Al-Ma'idah. Silakan dibuka surah Al-Ma'idah halaman 117. Ayat 55. Nah, ini cara mencintai, cara mengakrabi. Ayat 55. Innama, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وإن حزب الله هم الغالبون. Innama, sungguh, waliyukumullahu, pemimpin kalian adalah hanya Allah. Baik, kalau wali itu disandarkan kepada Allah, maknanya Allah adalah pelindung. Adalah apa? Pelindung, pemimpin yang atur. Lanjut. Wa rasuluhu, dan rasulnya, walazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Stop. 3 ya, yang harus kita jadikan pemimpin. 1 Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga yang harus kita jadikan teman akrab wali itu adalah orang yang tapi orang beriman masih ada kriterianya. Lanjut, iman yang bagaimana? Allazina, orang-orang yang yukimuna, mereka mendirikan sholat. Nah, yukimuna sholat itu maknanya mendirikan sholat, menyempurnakan sholat mulai dari syarat rukunnya. Dan yang menyempurnakan sholat itu adalah diantaranya yang paling ideal adalah sholatnya di masjid. Orang kalau teman di luar masjid, orang yang nggak pernah datang ke masjid, kira-kira jadinya apa Pak Mandra? Belangsak apa enggak ya?
Langsung nggak pernah datang ke masjid. Kalau kan datang ke masjid kan ada ustaz ceramah, wahai jamaah, kalau ingin Anda sengsara silahkan ikuti judi online. Itu kan diingetin itu, judi itu haram. Nah kalau nggak datang ke masjid, siapa yang akan nasihati? Judinya di masjid tuh, Ustaz. Judinya, kalau kita nggak ke masjid, terus siapa yang nasihati? Benar apa enggak? Nah, kalau kita di masjid kan dinasihati terus, dinasihati lama-kelamaan masuk. Hati-hati, ya lihat ya, itu harus kakekmu orang yang ahli masjid, terus ayahmu juga di masjid, kamu juga harus jadi ahli masjid, sampai anak-anakmu harus seperti itu kan. Lanjut. Wa yu'tuna, dan mereka menunaikan zakat, wahum, dan mereka rokiun, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi orang kalau datang ke masjid, sholat, terus kemudian zakat, ada kekurangan, ada kesalahan, iyalah. Tapi nggak parah-parah amat, nggak parah-parah amat. Tapi kalau orang udah nggak mau ke masjid, nggak sholat, itu biasanya gandengannya pelit, bakhil, pokoknya itu gandengannya itu. Nah, orang yang di masjid bagaimana, ada kekurangan, iyalah manusia. Tapi kekurangannya dibanding dengan orang yang nggak datang ke masjid, masih banyak yang nggak pernah datang ke masjid. Itu harus diyakini. Lanjut Mas Bapak. Waman, dan siapa yang yatawallaha, menjadikan Allah sebagai pemimpin, wa rasulullahu, dan rasulnya, walazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, fa inna, maka sungguh hizballahi, golongan atau partai Allah, humul ghalibun, mereka itulah orang-orang yang menang. Oh ya kan, pokoknya kalau kita menjadikan Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, yang menjalankan sholat sebagai pemimpin, maka pasti akan menang. Menang bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Win. Kalau beruntung, kalau laki. Kalau victory itu apa? Hah? Menang juga. Kemenangan. Masya Allah, ya sudah, laki ya victory ya. Victory merasakan itu kata Pak Sultan. Ya, kalau mau laki, mau beruntung, sukses, terus apa lagi? Win, jadi winner. Ini nih, jadikan Allah, Rasulnya, orang-orang beriman sebagai golongan partai Allah itu pasti akan menang dalam keadaan apapun. Diingat-ingat ini Mas Bapak ya, pakar diingat-ingat, mau pindah kemanapun, beruntunglah kita, alhamdulillah, bersyukur Mas Bapak, yang berada di lingkungan Juru Indah, Juru Cempaka dan sekitarnya, apalagi dekat dengan Masjid Nurul Ikhlas. Nikmat apa enggak Mas Bapak? Masya Allah. Pak Haji Mulkan itu saya lihat, beliau kadang-kadang beda listrik, kadang-kadang ontel, kadang-kadang naik mobil kalau kehujanan. Nikmat banget itu rasanya. Apa? Lalu lalang ke masjid itu nikmat. Yang paling top itu adalah Pak Haji Pur. Gak pernah naik mobil ke masjid, gak pernah naik sepeda listrik, gak pernah montel, jalan kaki terus. Alhamdulillah. Silakan. Sebentar Pak Haji, ada pesawat Pak Haji. Silakan. Yang menceritakan Ustaz David Lim. Kejadiannya itu adalah di Mesir. Ya. Ini kejadian. Kalau dia yang menceritakan, nanti dia berbohong kan, dia sebagai seorang Ustaz. Betul. Seorang pemimpi suruh mengajak tetangganya naik umroh. Kamu ajak tetangga kamu naik umroh. Tetapi dia tahu bahwa tetangganya itu tidak pernah ke masjid, tidak pernah maju. Iya. Akhirnya tidak mungkin gitu, maksudnya kan ya
diabaikan aja mimpinya. Hmm. Malam kedua, Mimpi lagi. itu lagi gitu. Akhirnya dia datang ke Ustaz, ke ulama di Mesir. Ini harus ini Isyaratnya. mimpinya. Gitu. Dia bilang, coba deh kamu tidur lagi. Misalnya kalau malam ketiga mandi nanti kamu balik lagi saya. Dia tidur lagi, mimpi lagi, itu lagi. Suruh ngajak tetangganya umroh. Akhirnya si gurunya ini, si Ustaz utama ini, suruh dia ngajak tetangganya umroh. Nah, bandingkan aja deh. Karena dia tahu nih, nggak pernah. Dia suruh gini, aku mau ngajak kamu umroh. Bahasa kita aja yang benar aja ngajak umroh, ngerti aja enggak, sholat enggak, ngerti juga enggak, gitu. Ya gue ajarin. Pokoknya kamu pergi sama saya. Sholat saya ajarin, wudhu itu apa? Saya ajarin pokoknya dari sekarang. Pendek kata, dia berangkat umroh. Memang dikawal oleh si yang itu. Sampai di Masjidil Haram. Sudah diajarin wudhu, sudah diajarin sholat, dan segala macam. Sampai di Masjidil Haram. Dia bilang ke sini, dia udah tahu kan? Saya mau ke Masjidil Haram aja. Ya kan? Ya. Oh, kamu kamu pulang tahu ya? Nanti dia bilang sholat, Ya. sholat, malam pulang, pagi pergi dia. Di hari ini dia nggak balik-balik. Masya Allah. Lagi sujud meninggal. Husnul khotimah. Ya kan? Ya. Akhirnya diurus supaya dia disolatkan kan memang. Ya, betul. Ya. Tapi si yang membawa ini Bertanya-tanya terus itu. bertanya-tanya terus dan ada apa nih sebenarnya kok? Amalan apa? Ya, pertama kenapa dia? Yang kedua, orang ini jelas-jelas nggak sholat, nggak apa. Nah di sini saya cuma lebih menekankan fungsi sedekah. Akhirnya dia telusuri apa sih yang dilakukan oleh si tetangga ini? Ya, amalannya. Amalannya gitu. Ternyata ada seorang nenek yang tidak mampu makan minum. Allah. Dia bilang begini, Nek, gaji saya setengahnya saya kasih ke kamu, jadi kamu nggak usah takut. Setiap bulan gajinya dia setengah gajinya diberikan ke nenek itu. Tetapi doain saya meninggal husnul khotimah. Allah. Ini kejadian nyata yang bercerita di si David. Cuma itu aja. Amalannya itu. Jadi dia lagi saya kasih ke nenek separuh. Mungkin dia nggak bisa sholat, nggak bisa merelakan membaca, tapi doain ibu mati. Dia tahu artinya husnul khotimah. Ada imannya tuh Pak Haji. Sebenarnya ingin sholat akan tetapi mungkin karena keadaan. Iya. Tapi sedekahnya itu yang layak kita contoh. Ternyata sedekah itu bisa menyelamatkan dunia akhirat, mengantarkan husnul khotimah. Terima kasih ceritanya Pak. Asal setengah gaji. Wah ini layak untuk diviralkan ini. Insya Allah. Terima kasih Pak Jemulkan. Ini cerita yang sangat istimewa, hikmah. Mudah-mudahan kita rajin sholat, rajin sedekah, dan akhirnya juga bisa berbagi. Ada orang meninggal itu setelah dikubur dia bilang kalau kehidupan dia sebentar. Betul. Bersedekah. Ya, itu ayatnya yang saya tadi baca di rakaat pertama maghrib itu Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau tangguhkan aku barang sebentar aja dan aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang sholih.
Allahu Akbar. Terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli sedekah, ahli sholat, ahli berbuat baik, akhirnya mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.